وتنتقي حبها من غير اختيار كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Jadi begini, jatuhnya channel-channel YouTube besar di masa lalu, contoh seperti Atta Halilintar. Atta Halilintar itu subscribernya ya sekitar pokoknya 30 jutaan ya kalau nggak salah itu. Dulu tahun 2018, tahun 2019, Atta Halilintar itu adalah the power of YouTuber gitu kan. Dia itu pokoknya YouTuber yang sangat luar biasa, yang memberikan dampak sangat luar biasa pada YouTuber-YouTuber sekarang. YouTuber Indonesia yang membuat orang-orang pada akhirnya menyadari bahwa YouTube itu banyak menghasilkan uang. Dari mana? Ya Atta itu contohnya. Dulu luar biasa dia, sangat terkenal sekali. Dia satu-satunya orang yang bisa naik jadi artis dari jalur YouTube. Ya, termasuk Ria Ricis ya, termasuk Ria Ricis. Pokoknya dua orang ini awal-awal itu YouTube. Tapi sekarang kita bisa lihat yang nonton video-video dia, meskipun subscribernya sampai 30 juta, yang nonton berapa ribu, berapa ratus ribu saja, itu hanya sekian persen dari apa yang jadi subscribernya. Begitu juga saya sudah kehilangan beberapa channel. Kemarin saya melihat teman seperjuangan lah bahasanya, walaupun kita nggak pernah komunikasi, tapi kami seangkatan, yaitu MAK Mukhlis Amin. Ternyata channelnya juga kehapus. Dan sekarang dia merintis lagi, kalau nggak salah sekitar subscribernya baru 11.000. Padahal dulu kayaknya sekitar 11 jutaan itu subscriber dia. Ini luar biasanya. Belum lagi channel-channel Islam seperti Islam Populer, kemudian channel-channel yang lain, itu sekarang mulai mengalami sebuah penurunan drastis tentang viewsnya atau yang menonton. Kenapa bisa seperti itu? Karena zaman terus bergeser. Dan memang algoritma YouTube itu selalu memberikan memberikan siklus bahwa pendatang-pendatang baru ini harus diangkat juga. Tapi pendatang-pendatang lama atau pemain-pemain lama ini juga terus bergeser. Banyak sekali YouTuber yang jumlah subscribernya itu jutaan, tetapi viewsnya hanya puluhan ribu. Itu banyak sekali. Dari dulu ada PewDiePie, itu dulu kan luar biasa PewDiePie itu. Tapi sekarang tergeser dengan MrBeast. Nah, MrBeast inilah yang mungkin dijadikan oleh YouTube sebagai ikon kesuksesan terbesar dalam sejarah YouTube. Tapi nggak tahu juga apakah nanti algoritma juga akan berjalan, MrBeast juga akan ditinggalkan lagi oleh penontonnya. Karena tidak ada manusia yang akan terus menonton pada satu orang itu secara kontinu dan konsisten, itu nggak ada. Termasuk kami, dulu penggemar kami itu Kof Media Channel itu sangat luar biasa, pendukungnya, kemudian orang-orang yang mensupport luar biasa. Tapi lihat sekarang, siapa yang mensupport kami? Kami akan memulai lagi dari bawah. Hanya orang-orang yang betul-betul peduli dengan kami yang mulai mensupport kami. Inilah yang terjadi. Jadi tidak ada istilahnya di dalam dunia per-YouTuban, nanti juga Facebook Pro dan sebagainya itu ya. Itu yang betul-betul abadi, views abadi, teman abadi, kemudian pendukung abadi, itu nggak akan pernah ada. Semuanya akan terlihat bahwa sekarang rame, suatu saat nanti pasti akan hancur juga. Pasti akan mengalami titik di mana tidak ada yang menonton. Itu sudah pasti. Dan itu adalah sebuah siklus. Jadi teman-teman semua, sekarang yang saya ingin tekankan kepada kalian semua yang mungkin berasumsi atau mempunyai keinginan untuk berkarya di dunia YouTube, di dunia Facebook, silahkan kalian berkarya. Tapi ingat, ketika kalian sudah berada di atas, jangan terlena. Saving your money, save your money. Kalian harus menyimpan uang kalian, nabung duit kalian untuk dijadikan modal, entah modal usaha, entah beli ladang. Jangan kalian habiskan untuk bersenang-senang, karena ketika kalian masa jatuhnya nanti kalian akan bingung. Orang kalau sudah jadi YouTuber, jadi Facebooker misalkan, dia itu berada di posisi paling nyaman dalam hidupnya. Hanya dia bikin video-video saja, banyak orang nonton video mereka dapat duit. Ketika titik nyaman ini biasanya membuat orang-orang terlena sehingga mereka tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Mereka meninggalkan semua pekerjaan, bahkan mungkin meremehkan pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika mereka pada titik jatuh,
Apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka bikin video tidak ada yang nonton lagi, pendapatan di YouTube sudah tidak lagi mencukupi, pendapatan di Facebook tidak lagi mencukupi, apa yang bisa dilakukan? Pada akhirnya aset-aset itu hanya akan dijual sampai pada titik terendah. Karena apa? Karena orang yang sudah mendapatkan gaji puluhan juta beberapa tahun, misalkan saya sudah mengalaminya, dia suruh bekerja lagi dengan gaji yang sebulan 500.000, 700.000, kebanyakan nggak mau menurunkan ego, nggak mau menurunkan gengsinya. Ini yang jadi penyakit gitu loh. Makanya saya selalu menyarankan, kalau kalian jadi YouTuber, Facebooker, selain kalian punya pekerjaan di YouTube, di Facebook, carilah pekerjaan nyata di dunia nyata, karena itu akan menyelamatkanmu. Ketika kamu tidak ada lagi yang nonton, ketika kamu channelmu Facebook promo itu nanti masanya jatuh, kamu tidak akan kelabakan, tidak akan kebingungan cari pekerjaan. Termasuk saya sendiri punya pekerjaan real. Jadi saya bukan hanya fokus pada YouTube, pada konten saja. Saya punya pekerjaan real dan gaji saya alhamdulillah mencukupi. Makanya walaupun saya di-banned berkali-kali, ya saya tetap bikin lagi. Kenapa? Karena fokus saya bukan hanya mencari AdSense saja di dalam YouTube itu, tapi yang terpenting bagaimana saya menyampaikan ilmu-ilmu, bagaimana saya menyampaikan pemahaman-pemahaman kepada orang yang menonton video saya. Udah, selesai itu saja. Perkara nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezeki melimpah dari YouTube, dari orang yang menonton video saya, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati setiap manusia. Tapi kalau memang saya hanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengalami masa kejayaan di masa Kof Media Channel, dan sekarang itu masa yang bergulir, masa yang harus berganti dengan orang lain, ya tetap harus diterima. Tapi kita tetap berusaha untuk membuat konten-konten yang mengedukasi masyarakat. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.